Selamat siang teman-teman, selamat siang juga kepada Ibu dosen kami, Ibu Nini Ika. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai metode dan statistik dalam psikologi, industri, dan organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami, yang dimana saya sendiri bernama Angelika Trisya Tarigan dengan NPM 199000079. Yang kedua itu ada Uliarta Sianuta Barat dengan NPM 199000067. Yang ketiga itu ada Grace Aquina dengan NPM 199000116. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian sains, hubungan sains dengan psikologi industri organisasi, penelitian dan perilaku etis dalam psikologi industri organisasi, analisis data, penafsiran sampai dengan kesimpulan. Yang pertama itu akan dibahas oleh teman kami yaitu Grace Aquina mengenai pengertian sains. Baik, saya Grace Aquina, NPM 199000116. Saya akan memulai presentasi yaitu judulnya tentang sains. Apa itu sains? Banyak bagi kita itu kalau bicara tentang sains itu pasti mengingat laboratorium, tabung reaksi, komputer, mungkin membayangkan juga tentang jas lab putih, terus membawa catatan, papan klip berjalan-jalan. Nah, tentu saja laboratorium atau jas lab putih itu adalah rumah bagi beberapa aktivitas ilmiah dan para ilmuwan juga memakai jas lab putih. Tetapi esensi sains bukanlah di mana itu dilakukan atau bagaimana ilmuwan itu berpakaian. Sains itu ditentukan oleh tujuan dan prosedurnya. Semua ilmu itu memiliki tujuan yang sama, pemahaman, prediksi, dan pengendalian beberapa fenomena yang menarik. Fisika itu membahas materi fisik, kimia membahas elemen materi, biologi membahas tentang makhluk hidup, dan psikologi itu berkaitan dengan perilaku. Nah, psikologi industri organisasi sangat tertarik untuk memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku yang terkait dengan tempat kerja. Semua ilmu pengetahuan juga itu memiliki metode umum tertentu yang digunakan untuk mempelajari objek yang diamati. Apakah objek itu adalah bahan kimia pada tabel periodik unsur atau manusia yang dipekerjakan di sebuah perusahaan. Ada beberapa metode umum tentang sains. Metode umum ini meliputi sains ditandai dengan pendekatan penyelidikan yang logis. Biasanya berdasarkan teori, hipotesis, atau sekedar keingintahuan dasar tentang sesuatu objek yang menarik. Dalam psikologi industri organisasi ini, mungkin teori tentang apa yang memotivasi pekerja, hipotesis bahwa kebebasan memilih metode kerja akan membuat pekerja lebih terlibat dengan pekerjaan mereka, atau keingintahuan tentang apakah orang yang bekerja di rumah lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada orang yang bekerja di dalam kantor. Yang kedua itu ada sains bergantung pada data. Nah, data ini dapat dikumpulkan di laboratorium atau di dunia nyata atau itu di lapangan. Nah, data yang dikumpulkan dimaksudkan agar relevan dengan teori, hipotesis, atau keingintahuan yang memicu penyelidikan. Misalnya, psikologi industri organisasi mengumpulkan data tentang prestasi kerja, kemampuan, kepuasan kerja, dan sikap terhadap keselamatan. Nah, yang ketiga itu, sains harus bisa dikomunikasikan, terbuka, dan umum. Penelitian ilmiah diterbitkan dalam jurnal, laporan, dan buku. Metode pengumpulan data dijelaskan, data dilaporkan, analisis ditampilkan untuk pemeriksaan, dan kesimpulan disajikan. Akibatnya, ilmuwan atau non-ilmuwan lain dapat menarik kesimpulan mereka sendiri tentang keyakinan yang mereka miliki terhadap temuan penelitian atau bahkan mereplikasikan penelitian itu sendiri. Dalam psikologi industri organisasi sering terjadi perdebatan, terkadang seperti argumen panas itu tentang teori dan hipotesis. Perdebatan berlangsung di konferensi, jurnal, dan buku. Siapapun dapat bergabung dalam debat hanya dengan membaca laporan atau publikasi yang relevan dan mengungkapkan pendapatnya atau dengan melakukan dan menerbitkan penelitian mereka sendiri. Nah, yang keempat itu, sains tidak dimaksudkan untuk membuktikan teori atau hipotesis.
Nah, hal ini ditetapkan untuk menyangkal mereka. Tujuan ilmuwan adalah merancang proyek penelitian yang akan menghilangkan semua penjelasan yang masuk akal untuk suatu fenomena kecuali satu. Penjelasan yang tidak dapat disangkal atau dihilangkan adalah penjelasan akhir dari fenomena tersebut. Misalnya, dalam tuntutan hukum yang melibatkan PHK yang dianjurkan oleh karyawan yang lebih tua kehilangan pekerjaannya, tuduhannya adalah bahwa PHK tersebut disebabkan oleh diskriminasi usia di pihak pemberi kerja. Nah, pendekatan ilmiah terhadap pertanyaan tersebut akan mempertimbangkan kemungkinan itu, serta kemungkinan bahwa PHK adalah hasil dari perbedaan kinerja masa lalu dari individu yang ada di PHK. Perbedaan keterampilan yang dimiliki individu, perbedaan dalam pekerjaan yang diproyeksikan untuk individu, dan perbedaan dalam pelatihan, pendidikan, atau kredensial individu. Lalu yang kelima itu, karakteristik lain sains itu disebutkan ada McCown dan Merton, yaitu ketidaktertarikan. Harapan bahwa ilmuwan akan objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias atau prasangka. Meskipun sebagian besar peneliti sangat tertarik dengan upaya penelitian mereka diharapkan untuk tidak memihak tentang hasil yang mereka harapkan dari penelitian tersebut. Mereka bisa mempublikasikan segala bias atau prasangka yang mungkin mereka miliki, tapi bukan untuk menggabungkan atau dipengaruhi oleh bias atau prasangka itu tadi. Nah, psikologi industri dan organisasi melakukan penelitian berdasarkan teori dan hipotesis. Mereka mengumpulkan data, mempublikasikan data tersebut, dan merancang penelitian mereka sedemikian rupa sehingga menghilangkan penjelasan alternatif untuk hasil penelitian. Nah, psikologi IO itu tidak jauh berbeda dari non-ilmuwan dalam keingintahuan mereka atau cara mereka membentuk teori, hipotesis, atau spekulasi. Yang membedakan mereka sebagai ilmuwan adalah metode yang mereka gunakan itu tadi. Baik, saya akan lanjutkan peran sains dalam masyarakat. Kita ini sering tidak menyadari dampak sains terhadap kehidupan kita itu sehari-hari. Ada air yang kita minum, udara yang kita hirup, bahkan tingkat kebisingan yang kita alami, itu telah dipengaruhi oleh penelitian ilmiah selama berpuluh-puluh tahun. Misalnya itu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan farmasi yang ingin membuat obat baru untuk publik. Food and Drug Administration misalnya mewajibkan perusahaan farmasi untuk melakukan uji coba atau eksperimen selama bertahun-tahun di laboratorium dan di lapangan. Nah, uji coba ini harus sesuai dengan standar sains yang dapat diterima. Uji coba yang didasarkan pada teori, data yang akan dikumpulkan, dikompilasi, diinterpretasikan, dan semua penjelasan alternatif untuk efek obat yang akan dipertimbangkan. Nah, selain itu, data akan tersedia untuk diperiksa kembali oleh Food and Drug Administration sebelum obat tersebut dapat diliris ke publik. Pentingnya metode ilmiah untuk dampak praktik sumber daya manusia dan industri organisasi juga dapat dilihat di masyarakat, khususnya pengadilan. Seperti yang akan kita bahas ini, individu sering mengajukan tuntutan hukum terhadap pemberi kerja untuk praktik tertentu, seperti perekrutan, pemecatan, kenaikan gaji, dan pelecehan. Dalam tuntutan hukum tersebut, psikolog industri organisasi kerap bersaksi sebagai saksi ahli. Nah, seorang saksi ahli tidak seperti saksi fakta diizinkan untuk menyuarakan pendapat tentang praktik. Seorang psikolog industri organisasi mungkin siap untuk menawarkan pendapat bahwa pemberi kerja dibenarkan dalam menggunakan tes seperti tes kemampuan mental untuk tujuan perekrutan. Pendapat ini dapat ditentang oleh penentang pengacara sebagai ilmu sampah yang tidak memiliki dasar dalam penelitian ilmiah yang sah. Nah, metode ilmiah ini adalah
Salah satu metode yang paling umum diterima untuk melindungi individu dari konsekuensi spekulasi yang tidak mendapat informasi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Angel. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yaitu Grace. Saya akan mempresentasikan mengenai penelitian. Seperti kita ketahui bahwa desain penelitian memberikan struktur atau arsitektur keseluruhan untuk studi penelitian, atau memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah tentang fenomena yang menarik. Di penelitian ini terbagi 3 penelitian atau desain penelitian, yang dimana yang pertama itu adalah eksperimental desain, yang dimana peserta secara acak ditugaskan ke kondisi yang berbeda. Yang kedua itu adalah kuasi eksperimental, yang dimana peserta ditunjukkan ke kondisi yang berbeda, tetapi penugasan acak ke kondisi tidak memungkinkan. Yang ketiga itu ada non-eksperimental, yang dimana tidak termaksud perlakuan atau tugas untuk kondisi yang berbeda. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang dimana terdapat 2 metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif bergantung pada tes, skala penilaian, kuesioner, dan ukuran fisiologis dan hasil numerik, serta secara acak ditugaskan ke kondisi yang berbeda. Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang mengandalkan observasi, wawancara, studi kasus, dan analisis buku harian atau dokumen tertulis, dan menghasilkan diagram alir dan deskripsi naratif dari peristiwa atau proses. Selanjutnya yaitu generalisasi dan kontrol dalam penelitian. Generalisasi adalah penerapan hasil dari satu studi atau sampel kepada peserta atau situasi lain. Sedangkan kontrol di sini terbagi menjadi 2, yaitu eksperimental control dan statistical control. Yang dimana eksperimental control memiliki ciri khas penelitian yang di dalamnya memengaruhi, yang dapat membingungkan, yang membuat hasil yang kurang dapat diandalkan atau lebih sulit untuk ditafsirkan atau dihilangkan, yang sering kali lebih mudah dibentuk dalam studi laboratorium daripada dalam studi lapangan. Jadi yang dimaksud dalam experimental control ini adalah penelitian yang memengaruhi hasil yang kurang dapat diandalkan, yang dibentuk dalam studi laboratorium daripada dalam studi lapangan. Yang kedua itu adalah statistical control, yang dimana menggunakan teknik statistik untuk mengontrol pengaruh variabel tertentu. Kontrol semacam ini memungkinkan peneliti untuk berkonsentrasi secara eksklusif pada hubungan utama yang diminati. Selanjutnya adalah perilaku etis dalam psikologi industri organisasi. Seperti sudah kita lihat di dalam tabel ini, ada penasehat, pemantau, pendidik, pengajar, penyelidikan, tanya jawab, organisatoris, dan model. Penasehat yang dimaksud adalah memberikan saran kepada anggota organisasi tentang standar etika dan kebijakan. Pemantau yang dimaksud adalah memantau tindakan atau perilaku untuk memantau hukum, kebijakan, dan standar etika. Pendidik yang dimaksud adalah memberikan petunjuk atau distribusikan informasi mengenai prinsip-prinsip etika dan kebijakan organisasi. Penganjur yang dimaksud adalah bertindak atas nama karyawan individu atau pemangku kepentingan organisasi lainnya dan melindungi karyawan dari pembalasan manajerial. Penyelidikan yang dimaksud adalah menyelidiki situasi yang jelas atau dugaan tidak jelas. Tanya jawab memperoleh aspek etika keputusan manajer. Organisatoris
Yang dimaksud adalah menjelaskan atau membenarkan tindakan organisasi ketika dikonfrontasi oleh agen-agen eksternal kepada organisasi. Model yang dimaksud adalah memodelkan praktik etika untuk berkontribusi pada norma organisasi dan iklim perilaku etika. Selanjutnya, analisis data yang dilanjutkan oleh teman kami, Grace. Baik, saya Grace Aquina akan melanjutkan tentang analisis data. Statistik deskriptif dan inferensial. Yang pertama kita bahas itu ialah statistik deskriptif. Nah, diskusi sebelumnya itu kita sudah membicarakan masalah bagaimana merancang sebuah studi untuk mengumpulkan data dan bagaimana mengumpulkan data tersebut. Dengan asumsi kita telah paham untuk kedua tugas tersebut, sekarang kita perlu menganalisis data tersebut untuk menentukan apa yang mungkin mereka ceritakan tentang teori, hipotesis, atau spekulasi awal kita. Nah, kita dapat menganalisis data yang telah kita kumpulkan untuk dua tujuan. Yang pertama ialah mendeskripsikan distribusi skor atau angka yang telah kita kumpulkan. Distribusi angka berarti bahwa angka-angka tersebut disusun sepanjang dua sumbu. Sumbu horizontal adalah sumbu skor atau angka yang berjalan di skor rendah ke skor yang tertinggi, dan sumbu vertikal biasanya merupakan sumbu frekuensi yang menunjukkan berapa banyak individu yang mencapai setiap skor pada sumbu horizontal. Nah, metode statistik untuk mencapai deskripsi semacam itu disebut sebagai statistik deskriptif. Mungkin kita pernah menemukan jenis analisis. Nah, ukuran tendensi sentral itu meliputi min, mode, dan median. Min itu adalah rata-rata aritmatika dari skor. Modus adalah skor yang paling sering muncul, dan median adalah skor tengah. Itu skor di mana 50% dari skor yang tersisa berada di atas dan 50% lainnya skor yang tersisa jatuh di bawah. Statistik deskriptif umum lainnya adalah deviasi standar atau varians dari suatu distribusi. Kita dapat mencirikan distribusi dengan melihat sejauh mana skor menyimpang dari skor rata-rata. Jumlah deviasi khas dari skor rata-rata adalah simpangan baku. Karena distribusi seringkali berbeda satu sama lain hanya sebagai hasil dari satu ukuran. Misalnya, satu distribusi adalah ukuran inci, sedangkan yang lain adalah ukuran kenyaringan. Kadang-kadang diinginkan untuk menstandarisasi distribusi sehingga semuanya memiliki saranan 0,00 dan deviasi standar atau rata-rata 1,00. Varian suatu distribusi hanyalah deviasi standar kuadrat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang statistik inferensial. Nah, jenis analisis yang kita gunakan ini tidak deskriptif, tetapi inferensial. Saat kita melakukan penelitian, kita melakukannya karena suatu alasan. Kita memiliki teori atau hipotesis untuk diperiksa. Nah, ini mungkin hipotesis bahwa kecelakaan terkait dengan karakteristik kepribadian atau orang dengan skor lebih tinggi pada tes kemampuan mental melakukan pekerjaan mereka lebih baik daripada mereka dengan skor lebih rendah, atau bahwa anggota tim dalam tim kecil lebih bahagia dengan pekerjaan mereka daripada anggota tim di dalam tim besar. Nah, dalam setiap kasus ini, kita merancangkan sebuah studi dan mengumpulkan data untuk sampai pada beberapa kesimpulan, untuk menarik kesimpulan tentang suatu hubungan. Nah, dalam penelitian kita menggunakan temuan dari sampel yang kita kumpulkan untuk membuat kesimpulan ke populasi yang lebih besar. Nah, mungkin kita sudah tahu tentang beberapa statistik inferensial yang dasar. Uji statistik seperti uji T, analisis varians atau uji F, atau uji chi-square. Itu dapat digunakan untuk melihat apakah dua atau lebih kelompok pesertanya, misalnya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, cenderung berbeda pada beberapa variabel yang diminati. Sebagai contoh, kita dapat memeriksa rata-rata dari dua kelompok skor. Selanjutnya kita membahas signifikansi statistik.
Nah, signifikansi statistik didefinisikan dalam istilah pernyataan probabilitas. Nah, mengatakan bahwa temuan perbedaan antara dua kelompok adalah signifikan pada tingkat 5% atau probabilitas 0,05. Sama saja dengan mengatakan bahwa perbedaan yang besar diharapkan terjadi hanya 5 kali dari 100 sebagai hasil dari kebetulan saja. Nah, jika perbedaan antara rata-rata lebih besar, kita mungkin menyimpulkan bahwa perbedaan sebesar ini mungkin diharapkan terjadinya hanya 1 kali dari 100 sebagai hasil kebetulan saja. Hasil terakhir ini akan dilaporkan sebagai perbedaan pada tingkat 1% atau probabilitasnya itu 0,01%. Ketika probabilitasnya turun, misalnya dari 0,05 menjadi 0,01, kita menjadi lebih yakin bahwa perbedaannya adalah perbedaan nyata. Penting untuk diingat bahwa tingkat signifikansi hanya membahas keyakinan yang kita dapat bahwa hasil bukan karena kebetulan. Ini tidak mengatakan apa-apa tentang kekuatan asosiasi atau kepentingan praktis dari hasil. Standar atau ambang untuk signifikansi telah ditetapkan pada 0,05 atau lebih rendah sebagai aturan. Baik, selanjutnya konsep kekuatan statistik. Nah, konsep kekuatan statistik ini berkaitan dengan kemungkinan menemukan perbedaan yang signifikan secara statistik ketika ada perbedaan yang sebenarnya. Semakin kecil ukuran sampel, semakin rendah daya untuk mendeteksi perbedaan yang nyata atau yang tidak nyata. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa penelitian mungkin menarik kesimpulan yang salah, misalnya tidak ada hubungan ketika ukuran sampel terlalu kecil. Masalah kekuasaan sering digunakan oleh para kritikus pengujian signifikansi untuk menggambarkan apa yang salah dengan konvensi tersebut. Schmidt dan Hunter berpendapat bahwa kekuatan tipikal studi psikologis cukup rendah sehingga lebih dari 50% studi dalam literatur tidak mendeteksi perbedaan antara kelompok atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang jika ada. Nah, penghitungan daya dapat dilakukan sebelum studi dimulai, mengonfirmasikan peneliti tentang jumlah partisipan yang harus disertakan dalam studi agar memiliki kesempatan yang wajar untuk mendeteksi suatu asosiasi. Nah, studi penelitian bisa memakan waktu dan akan mahal. Akan konyol untuk melakukan penelitian yang tidak dapat mendeteksi hubungan bahkan jika ada hubungan. Konsep kekuatan juga memberikan peringatan agar tidak mengabaikan studi yang tidak mencapai signifikansi statistik. Sebelum melihat ukuran sampel, jika ukuran sampel kecil, kita mungkin tidak pernah tahu apakah ada efek nyata atau perbedaan antar kelompok atau tidak. Nah, selanjutnya itu korelasi dan regresi. Bentuk penelitian yang paling umum adalah mengamati dan mengukur variasi alami dalam variabel yang diminati dan mencari asosiasi dalam variabel tersebut. Melalui pengukuran, kita dapat memberikan angka kepada individu. Angka ini mewakili kedudukan orang tersebut pada variabel minat. Contoh, dari angka-angka ini mungkin suatu nilai ujian. Nah, indeks stres atau kepuasan kerja, peringkat kerja atau nilai dalam program pelatihan. Kita mungkin ingin memeriksa hubungan antara dua variabel ini untuk memprediksi satu variabel dari yang lain. Misalnya, jika kita tertarik pada hubungan antara kemampuan kognitif individu dan keberhasilan pelatihan kerja, kita dapat menghitung hubungan antara dua variabel tersebut untuk sekelompok peserta. Jika asosiasi signifikan secara statistik, maka kita dapat memprediksi keberhasilan pelatihan dari kemampuan kognitif. Semakin kuat keterkaitan kedua variabel tersebut, semakin baik pula prediksi yang mampu kita buat dari satu variabel ke variabel lainnya. Statistik atau ukuran asosiasi yang paling umum digunakan adalah koefisien korelasi. Kita dapat menghitung hubungan antara dua variabel tersebut untuk sekelompok peserta. Jika asosiasi signifikan secara statistik, maka kita dapat memprediksi keberhasilan pelatihan dari kemampuan kognitif. Semakin kuat keterkaitan kedua variabel tersebut, semakin baik pula prediksi yang mampu kita buat dari satu variabel ke variabel. Baik, selanjutnya konsep korelasi.
Cara terbaik untuk mengapresiasi konsep korelasi adalah secara grafis. Mari kita perhatikan data hipotesis di gambar berikut ini. Sumbu vertikal dari gambar itu mewakili nilai pelatihan. Sumbu horizontal merepresentasikan skor pada tes kemampuan kognitif. Untuk kedua sumbu, angka yang lebih tinggi menunjukkan skor yang lebih tinggi. Grafik ini disebut sebar karena memplot sebaran skor. Setiap titik mewakili dua nilai yang dicapai oleh seorang individu. 40 titik mewakili 40 orang. Ayo kita perhatikan hubungan antara nilai tes dan nilai pelatihan. Seiring dengan peningkatan nilai ujian, nilai pelatihan cenderung meningkat juga. Dalam aljabar sekolah menengah, asosiasi ini akan dicatat sebagai kemiringan atau naik melebihi batas, yang berarti berapa banyak kenaikan atau kenaikan pada sumbu vertikal yang dikaitkan dengan 1 unit lari kenaikan pada sumbu horizontal. Dalam statistik, nama untuk bentuk asosiasi ini adalah korelasi, dan indeks korelasi atau asosiasi tersebut disebut koefisien korelasi. Nah, kita juga akan melihat bahwa ada garis lurus solid yang melewati diagram pencar. Garis ini, atau secara teknis dikenal sebagai garis regresi, adalah garis lurus yang paling cocok dengan diagram sebar. Garis juga dapat disajikan sebagai persamaan yang menentukan di mana garis memotong sumbu vertikal dan beberapa garis kemiringan tersebut. Nah, di gambar tersebut juga kemiringan garis sebenarnya yang menggambarkan asosiasi dipengaruhi oleh suatu pengukuran. Jika kita memplotkan nilai pelatihan dengan tahun pendidikan formal, kemiringan garis mungkin terlihat sangat berbeda, seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini, di mana kemiringan garis tidak terlalu curam atau berat. Untuk tujuan praktis, garis regresi bisa sangat berguna. Hal ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai apa pada variabel Y yang mungkin diharapkan untuk seseorang dengan skor tertentu pada variabel X. Dengan menggunakan diagram sebar yang muncul pada gambar yang sebelumnya, kita dapat memprediksi bahwa seseorang yang mencapai skor tes 75 dapat diharapkan juga mendapat nilai pelatihan 75%. Kita mungkin menggunakan prediksi tersebut untuk membuat keputusan tentang siapa yang akan didaftarkan dalam program pelatihan, karena kita tidak ingin mendaftarkan seseorang yang diperkirakan akan gagal dalam program pelatihan, atau dalam kasus ini, menerima pelatihan kurang dari 60%. Kita mungkin membatasi pendaftarannya hanya untuk pelamar yang mencapai skor 54 atau lebih baik pada tes kemampuan kognitif. Selanjutnya tentang koefisien korelasi. Untuk memudahkan komunikasi dan untuk keperluan analisis lebih lanjut, koefisien korelasi dihitung sedemikian rupa sehingga selalu memungkinkan inferensi yang sama, terlepas dari variabel yang digunakan. Nilai absolutnya akan selalu berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Nilai yang tinggi, misalnya 85, menunjukkan asosiasi yang kuat, dan nilai yang lebih rendah, misalnya 15, menunjukkan asosiasi yang lebih lemah. Nilai 0,00 berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Secara umum, dalam psikologi industri organisasi, korelasi dalam kisaran 0,10 dianggap mendekati sepele, sedangkan korelasi 0,40 atau lebih dianggap substansial. Koefisien korelasi memiliki dua bagian yang berbeda. Bagian pertamanya adalah nilai aktual atau besaran korelasi yang mulai dari 0,00 hingga 1,00. Bagian kedua adalah tanda atau yang mendahului nilai numerik.
Korelasi positif berarti ada hubungan positif antar variabel. Dalam contoh ini, saat nilai ujian dan tahun pendidikan naik, begitu pula nilai pelatihan. Korelasi negatif berarti ketika suatu variabel naik, variabel lainnya cenderung turun. Contoh korelasi negatif adalah hubungan antara usia dan ketajaman visual. Seiring bertambahnya usia, penglihatan mereka yang tidak dikoreksi cenderung memburuk. Dalam psikologi industri organisasi, kita sering menemukan korelasi negatif antara ukuran komitmen dan ketidakhadiran kerja. Ketika komitmen meningkat, ketidakhadiran cenderung menurun, dan sebaliknya. Nah, gambar-gambar berikut menyajikan contoh diagram sebar yang mewakili berbagai derajat korelasi positif dan negatif. Kita akan melihat bahwa kita telah menggambar garis lurus untuk menunjukkan garis lurus paling pas yang mewakili titik data. Dengan memeriksa diagram sebar dan garis regresi yang sesuai, kita akan melihat hal lain tentang korelasi. Karena titik data mendekati garis lurus, koefisien korelasi semakin tinggi. Jika semua titik data jatuh tepat pada garis, koefisien korelasi akan menjadi 1,00 dan akan ada korelasi yang sempurna antara kedua variabel. Kami akan dapat dengan sempurna memprediksikan satu variabel yang lain karena titik data semakin menjauh dari garis lurus, koefisien korelasi semakin rendah sehingga mencapai 0,00, menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel. Sampai titik ini kita mengasumsikan bahwa hubungan antara dua variabel adalah linear, yaitu dapat digambarkan dengan garis lurus. Tapi hubungannya mungkin non-linear atau lengkung. Mungkin dapat dipertimbangkan scatter plot yang ada pada gambar berikut. Dalam hal ini, garis lurus sama sekali tidak mewakili bentuk diagram sebar. Tetapi garis lengkung melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dalam kasus ini, meskipun koefisien korelasinya mungkin 0,00, seseorang tidak dapat menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel. Kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada asosiasi linear. Dalam gambar tersebut, kita mengidentifikasi dua variabel yang dimaksud sebagai stimulasi dan kerja. Scatter plot ini akan memberitahu bahwa stimulasi dan kinerja terkait satu sama lain, tetapi dengan cara yang unik. Hingga titik tertentu, stimulasi membantu kinerja yang sukses dengan membuat karyawan tetap waspada, terjaga, dan ikut terlibat. Tetapi di luar titik itu, stimulasi membuat kinerja menjadi lebih sulit dengan berubah menjadi informasi yang berlebihan, yang membuatnya sulit untuk melacak informasi yang relevan dan untuk memilih tindakan yang tepat. Sebagian besar teks statistik yang membahas korelasi menawarkan deskripsi terperinci tentang metode untuk menghitung kekuatan korelasi atau asosiasi nonlinear. Tetapi untuk tujuan pembahasan ini, kita hanya perlu mengetahui bahwa salah satu cara terbaik untuk mendeteksi hubungan nonlinear adalah dengan melihat diagram sebar. Kebingungan serupa terjadi atas interpretasi hasil studi dalam topik psikologi. Anda mungkin menemukan ratusan studi tentang topik yang sama setiap kali. Dalam bentuknya yang paling dasar, meta-analisis adalah prosedur statistik kompleks yang mencakup informasi tentang artefak statistik ini. Ukuran, sampel, keandalan, dan batasan jangkauan, dan mengoreksi pengaruhnya menghasilkan perkiraan tentang apa hubungan yang sebenarnya di seluruh studi yang tersedia. Hasil meta-analisis dapat memberikan perkiraan yang akurat, yaitu perkiraan populasi dari hubungan antara konstruksinya, misalnya kecerdasan, kinerja pekerjaan. Dalam meta-analisis dan perkiraan ini tidak bergantung pada uji signifikansi. Selain itu, dimungkinkan untuk mempertimbangkan variabel di luar artefak statistik ini yang mungkin juga mempengaruhi hasil. Contoh yang baik variabel semacam itu adalah sifat partisipan dalam penelitian.
Beberapa penelitian mungkin menyimpulkan bahwa stereotip ada efek seperti itu. Jika kita memisahkan studi menjadi yang dilakukan dengan peserta siswa yang dilakukan karyawan perusahaan, kita mungkin menemukan bahwa stereotip memiliki pengaruh yang kuat pada peringkat siswa dari bawah hipotesis, tetapi tidak memiliki pengaruh pada peringkat bawahannya. Meta-analisis bisa menjadi alat penelitian yang sangat kuat. Hal ini menggabungkan studi individu yang telah diselesaikan dan berdasarkan jumlah dan keragaman studi ini berpotensi untuk membebaskan kesimpulan yang tidak jelas atau membingungkan di tingkat studi individu. Meta-analisis muncul dengan keteraturan yang tinggi di jurnal industri organisasi dan mewakili langkah maju yang nyata dalam penelitian industri organisasi. Antara tahun 1980 dan 1990, sekitar 60 artikel penelitian di jurnal industri organisasi menggunakan teknik meta-analitik. Antara tahun 1991 dan 2008, jumlah itu telah berkembang menjadi hampir 400. Masalah statistik aktual yang terlibat dalam meta-analitik mikro, makro, dan meso riset. Selama lebih dari 100 tahun pengembangan psikologi, industri organisasi sebagai ilmu dalam bidang praktik, telah terjadi evolusi bidang minat dan karakteristik perbedaan individu ke masalah lebih luas terkait dengan tim, kelompok, dan seluruh organisasi. Sebagai cara untuk mengkarakterisasi fokus penelitian dari mereka yang lebih tertarik pada perilaku individu dibandingkan dengan mereka yang lebih tertarik pada perilaku kumpulan individu, misalnya tim, departemen, atau organisasi, istilah penelitian mikro dan penelitian makro adalah diperkenalkan dengan mikro diterapkan pada perilaku individu dan makro diterapkan pada perilaku kolektif. Tetapi jelas bahwa bahkan perilaku individu, misalnya kepuasan kerja, dapat dipengaruhi oleh variabel kolektif, misalnya kohesi kelompok atau tim, reputasi pemberi kerja, dan budaya keterbukaan organisasi. Akibatnya, istilah ketiga, mesopenelitian, diperkenalkan untuk mendeskripsikan dan mendorong penelitian yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan studi mikro dan makro. Dalam prakteknya, mesoriset dilakukan dengan memasukkan data perbedaan individu, misalnya nilai tes kemampuan kognitif dan kolektif atau penekanan teknologi perusahaan, budaya, dan lain-lain. Dalam analisis yang sama, jenis analisis ini dikenal dengan analisis multi-level atau lintas level. Terlalu kompleks untuk dibahas dalam pengantar. Namun demikian, Anda perlu menyadari bahwa mesoriset menjadi jauh lebih umum karena banyak alasan yang sama yang bisa kita jelaskan dalam pertimbangan konteks dalam bab ini. Perilaku dalam organisasi tidak dikelompokkan dengan rapi ke tingkat mikro atau makro. Ada banyak pengaruh yang melintasi tingkat analisis. Banyak pertanyaan penting tentang memerlukan pertimbangan multilevel. Kita tidak dipaksakan untuk menguasai teknik analitik penelitian multilevel, tapi setidaknya kita mengenal istilah-istilah ini dan memahami pada tingkat dasar apa yang dimaksudkan dan apa yang disampaikan. Perilaku aman dihasilkan dari kombinasi rumit karakteristik individu bekerja, misalnya pengetahuan tentang bagaimana bekerja dengan aman dan kemampuan untuk bekerja dengan aman. Pengaruh tim kerja, sejauh mana anggota tim memperkuat perilaku kerja aman dan satu sama lain. Perilaku pemimpin, sejauh mana pemimpin kelompok kerja mengadopsi dan memperkuat perilaku kerja yang aman. Sampai sini presentasi saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Uli. Penafsiran, reliability atau keandalan. Definisi reliability keandalan adalah kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat.
kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan tanpa kesalahan. Uji ulang rehabilitas. Tes ulang atau tes retest. Tes ulang adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Rehabilitasnya dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes pertama dengan tes kedua. Atau metode tes ulang adalah penggunaan tes yang sama 2 kali pada sejumlah peserta tes. Rehabilitas bentuk setara. Rehabilitas seimbang menyangkut usaha memperoleh nilai yang relatif sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, atau pengamat-pengamat. Psikologi I/O telah melakukan banyak penelitian yang membandingkan desain konkuren dan prediktif, dan kesimpulan umum mereka adalah bahwa meskipun desain konkuren mungkin meremehkan koefisien fasilitas, dalam praktiknya hal ini biasanya tidak. Konsistensi internal. Dalam pendekatan konsistensi internal, data skor diperoleh melalui prosedur satu kali pengenaan satu tes kepada sekelompok individu sebagai subjek, atau single trial administration. Sehingga metode ini mempunyai nilai praktis dan efisiensi yang tinggi dibanding prosedur tes ulang dan bentuk paralel. Makna konsistensi internal adalah konsistensi di antara item-item dalam tes sebagai indikasi bahwa tes yang bersangkutan memiliki fungsi pengukuran yang rehabilitas antar penilai. Dalam statistik, rehabilitas antar penilai adalah tingkat persetujuan di antara penilai. Ini adalah skor dari seberapa banyak homogenitas atau konsensus yang ada dalam peringkat yang diberikan oleh berbagai hakim. Pendekatan yang lebih canggih untuk pertanyaan rehabilitas didasarkan pada teori generalisasi yang mempertimbangkan semua jenis kesalahan yang berbeda. Misalnya, tes ulang, bentuk yang setara, dan konsistensi internal. Secara bersamaan, tetapi deskripsi dari teknik ini adalah di luar cakupan tes. Validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh. Kriteria terkait validitas. Cara yang paling langsung untuk mendukung hipotesis yaitu untuk menghubungkan preditor dan kotak kriteria adalah mengumpulkan data dan menghitung koefisien korelasi. Desain validitas prediktif. Desain validitas terkait kriteria di mana ada jeda waktu antara pengumpulan data pengujian dan data kriteria. Sedangkan desain validitas serentak, desain validitas terkait kriteria di mana tidak ada jeda waktu antara pengumpulan skor tes dan data kinerja. Konten terkait validitas. Prinsip SIOP mendefinisikan desain validasi terkait konten sebagai studi yang menunjukkan bahwa konten prosedur pemilihan mewakili sampel yang menandai dari perilaku dan aktivitas kerja yang penting atau pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik lain. KSAO pekerja didefinisikan dengan analisis pekerjaan. Kesimpulannya, seperti para ilmuwan lainnya, para psikolog I/O melakukan riset berdasarkan teori dan hipotesis. Mereka mengumpulkan data, menerbitkan data tersebut, dan merancang riset mereka untuk menghilangkan penjelasan alternatif untuk hasil riset. Metode ilmiah memiliki dampak penting dalam masyarakat, terutama di pengadilan, di mana para psikolog I/O sering bersaksi sebagai saksi ahli. Penelitian I/O penting bagi organisasi karena setiap tindakan bahwa organisasi memutuskan pada
pada dasarnya adalah prediksi atau antipasi dari hasil yang diberikan. Semakin baik dasar penelitian yang mendukung prediksi itu, maka semakin yakin organisasi akan hasilnya. Kekuatan statistik berasal dari menggunakan sampel yang cukup besar untuk membuat hasil yang dapat diandalkan. Indeks statistik yang dapat digunakan untuk memperkirakan kekuatan hubungan linear antara dua variabel disebut koefisien korelasi. Hubungan ini juga dapat digambarkan secara gamblang, sehingga garis regresi dapat digambar untuk menggambarkan hubungan itu. Koefisiensi gabungan beberapa korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antar satu variabel dan gabungan dari beberapa variabel lainnya. Korelasi adalah cara menjelaskan hubungan antar dua variabel. Untuk menginterpretasikan data, penting untuk mempertimbangkan reliabilitas yang sejauh mana ukuran konsisten dari waktu ke waktu dalam bentuk ekivalen yang berbeda dari suatu penilai ke penilai lainnya. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.